Hai maklur, mak-mak sedulur, musim hujan nih, atap-atap rumah pada bocor. Dan lihatlah anak-anak yang buat tada hujan, baskomnya malah buat mainan ini. Gimana? Gimana kelanjutan videonya? Yuk kita simak ya maklur. Dan inilah lantai-lantai di kamarnya Mak Yang tuh pada bocor netes-netes ya. Dan ini Mak Yang bawa baskom ya untuk tada hujannya ya. Tuh anak-anaknya pada heboh karena rumah atapnya tuh pada bocor tuh dan ini langsung Mak Yang ambilkan baskom buat nada hujannya ya. Nah seperti inilah nih, cari posisi-posisi yang bocor. Atas sana tuh sebenarnya bocor tuh, tapi atasnya itu ada plastiknya ya tuh. Nah seperti inilah kamar di kampung rumahnya Mak Yang ya. Jadi atapnya itu nggak ada ethernetnya, belum ada ethernetnya, jadi langsung genteng ya, langsung genteng. Yuk kita lihat suasana di luar waktu malam hari ini, maghrib ya, mau menjelang maghrib ya. Dan di luar tuh udah mulai hujan. Ini hujannya lumayan deras lah ya, baru datang hujannya dan lumayan deras. Dan nah inilah keadaan pintu rumahnya Mak Yang ya. Nih tuh suasananya waktu hujan. Ini jam berapa ya, jam 6 sore, menjelang malam ya, udah mau maghrib gitu. Dan ini hujan, memang musim hujan sekarang ya di kampungnya Mak Yang tuh ya, lagi musim hujan tuh. Nih tuh, dan anak-anak lihatlah tempat untuk nada hujan yang atap bocor-bocor itu, yang buat nadai malah untuk mainan. Lihatlah mereka pada heboh ya. Jadi baskomnya karena ya tersendirilah kalau bocil-bocil lihat kayak gini disangkanya untuk mainan ya. Jadi ya udahlah, bocornya udah kemana-mana, makin deras ya makin tambah bocor ya. Ya maklumlah ya, di kampungnya Mak Yang ini rumahnya memang tuh. Nah bisa maklur lihat kan atap-atap rumahnya yang langsung pakai genteng, udah pada basah itu ya. Ini belum yang derasnya pol udah pada kayak gitu tuh atap-atapnya. Ini di atas kamar kasurnya Mak Yang sama anak-anak ya. Tuh itu kasur yang di atas, yang ini kasur yang di bawah. Dan anak-anak sudah tidur ini ya maklur. Nah ini Mak Yang langsung geser-geser posisinya mereka ya. Nih mereka udah merem nih ya. Ini videonya Mak Yang cepetin ya, jadi biar durasinya nggak lama gitu ya. Jadi Mak Yang cepetin. Ini Mak Yang lagi ngatur posisinya anak-anak karena mereka udah merem ya. Ini meremnya sekitar 8:30 ya. Jadi anak-anaknya Mak Yang tuh biasanya bubuknya sekitar jam 8, 8:30 gitulah ya, sekitar jam itu. Nah ini Saka sama saya dulu tadi lihat kan airnya meletik dari atas ya. Itulah memang atapnya memang kalau hujannya kayak gini pada bocor. Tapi ini hujannya udah nggak begitu deras ya, nggak begitu deras, jadi ya nggak Mak Yang itu pakein baskom lagi. Dan ini anak-anak Mbak Zaida Mak Yang kasih kaos kaki ya, karena mereka tuh kalau dikasih selimut itu kadang-kadang suka nggak mau gitu. Nih ini mau diganti pampasnya. Tadi ini itu celananya tuh kotor, jadi Mak Yang ganti celananya ya. Pampasnya belum begitu penuh, jadi anak-anak kalau hawanya dingin kayak ini ya karena hujan, jadi Mak Yang kasih kaos kaki aja lah ya biar anget. Kayak gini ya maklur. Nah udah pada kaos kakian semua. Dan ini pintu plus jendela udah Mak Yang tutup. Kenapa pakai tutup kayak gini? Iya karena jendela plus pintu ini kalau malam tuh suka semripit gitu loh, karena jendela dan
itu tuh bolong-bolong ini kayunya, jadi anginnya pada masuk, jadi dingin gitu. Makanya untuk mengurangi angin, Mak yang tutup pakai selimut lore ini ya. Tuh, lanjut. Tadi udah Mak yang kasih kaos kaki, dan ini Mak yang udah bikinin susu buat mereka. Jadi Mak yang kasih susu ya mereka ini. Zaidah udah, tengok Zaidah dulu deh. Lanjut, nah tuh Zaidah kan bangun-bangun. Nah ini langsung lanjut Saka mau nggak ya? Oke, nyut. Ini susu botol ya Mak Lur. Jadi Mak yang itu anak-anaknya nyusu, tapi susunya ini susu bubuk itu ya, susu bubuk ini ya. Mbak Zaidah itu umurnya 2,5, adiknya 1,5. Jadi Mak yang pakai susu bubuk ya. Nih mereka udah merem. Dan ini setelah udah bikin susu, nah aktivitas Mak yang selanjutnya adalah kalau malam apa? Ritualnya adalah mengoleskan minyak apa ini? Ada yang tahu? Minyak serai ya. Jadi ya walaupun jarang ada nyamuk, tapi daripada digigit nyamuk ya udahlah, pokoknya Mak yang kasih minyak serai ya. Nih Mak yang oles-olesin. Jadi minyak serai ini gunanya untuk menghindari gigitan nyamuk ya. Jadi kalau kalian mungkin yang rumahnya sekitarnya banyak nyamuk, nah bisa loh anak-anaknya atau kita sendiri aja ke kebun misalnya banyak nyamuk gitu kan, bisa diolesi kulitnya pakai ini ya. Jadi nyamuknya itu nggak mau deket gitu, mungkin karena memang aromanya ya, aroma minyak serai itu kan bikin nyamuk nggak mau gitu. Dan ini Mak yang lanjut ini langsung ke dapur. Ngapain ke dapur? Ya jadi ini dapurnya Mak yang di kampung ya. Ini Mak yang kan itu tinggal sama orang tua Mak yang ya. Dan ini Mak yang barusan ngerebus air termos buat susunya malam, susunya anak-anak nanti malam ya. Jadi kan kalau anak-anak tidur Mak yang kan nyiapin perlengkapan susunya untuk malam hari ya. Ya salah satunya ngerebus air ya, masukin ke dalam termos. Nah seperti inilah. Nah rutinitas Mak yang seperti itu ya. Anak-anak pada merem gitu, emboknya beraksi gitu. Nah ini Mak yang pakai daster, maaf ya. Nah setelah Mak yang udah ngerebus air termos, udah masukin ke dalam termos. Nah ini Mak yang mau food prep mau Natal belanjaan. Ini ada bawang merah sama bawang putih. Tadi babe beli ini ya, babe itu ayahnya Mak yang ya, tadi beli ini dan langsung kita pindahkan ke masing-masing kalo. Kalian kalau nyebut kalo apa sih di sini ya? Ini tempat kayak gini lah. Ini langsung kita masukkan ya ke dalam kalo-kalo ini. Nah ini kayaknya belinya berapa ya, setengah kilo kayaknya nih masing-masing tadi ya, bawang merah bawang putih itu. Nah beginilah keadaan dapurnya Mak yang di kampung ya. Tuh itu raknya ya, rak bumbon. Rak bumbon yang dulu pesen ini ya, rak bumbonnya tuh ini pesen ya raknya, lalu kalungnya keranjangnya itu beli. Tuh beginilah ya dapurnya di rumah Mak yang tuh. Ini dialasi pakai kertas coklat ya. Ini belum diisi, entah mau diisi apa ya. Ada 4 keranjang ini ya Mak Lur, Mak dulu tapi masih diisi 2. Nah ini ruangan tengah. Di ruang tengah ini ada TV, tempat nonton TV-nya keluarganya Mak yang di sini. Tapi juga tempat bermainnya si bocil-bocil ya. Tuh ada kondipan apa namanya, lincak ya. Lincak itu tempat tidur untuk santai yang terbuat dari bambu ya. Tuh lincaknya. Dan ini keadaan setelah mereka tidur masih berantakannya mainannya tuh. Dan TV-nya udah mati tuh, botol-botolnya masih nangkring.
Dan ini penghuni rumah, Babe sama Mak Yang, ibunya Mak Yang juga udah merem, dan sekarang waktunya Mak Yang beraksi bersih-bersih, beres-beres kayak gini. Nah itu ya, kalau Mak lihat tuh lemarinya itu berjamur ya. Iya, kalau beli lemari tuh sebaiknya memang nggak usah beli lemari yang kayak gitu ya, yang model ini loh, yang apa, dari gergaji mesin, dari bubuk kayu gitu ya. Memang lemarinya bagus modelnya, harganya lebih terjangkau daripada lemari apa ya, dari lemari yang mahal-mahal itu. Tapi memang karena di kampungnya Mak Yang tuh hawanya kan dingin, jadi lemari-lemari model seperti ini jadi berjamur karena lembab ya, jadi mudah berjamur. Dan itu nampak jamurnya banyak banget ya, itu pernah dibersihin tapi muncul lagi. Jadi kira-kira kalau mau semua punya saran, lemari yang berjamur itu diapain biar nggak bisa berjamur ya. Nah ini lanjut ya Mak Yang ke meja makan. Di ruang makan ini ada satu meja yang lumayan besar, dan ini masih berantakan, super berantakan. Nih ini meja makannya ya, dengan 4 kursi tambah satu lagi tuh kursinya. Dan ini Mak Yang lagi beres-beres mejanya, lagi Mak Yang beresi. Itu yang tinggi itu namanya gebyok ya. Gebyok itu sekat antara ruang tamu dan ruang makan. Jadi depan sana tuh udah ruang tamu ya. Ini Mak Yang lagi beres-beres, bersihin meja, piring-piring kotor, pokoknya semuanya dibersihkan ya. Nah kayak gitulah emak-emak tuh bisanya beraksi, bisanya beres-beres rumah tuh kalau anak-anaknya, bocilnya udah pada merem. Nih lap-lap ceria dulu lah ya biar bersih. Nah beres-beres seperti ini tuh, udah barang-barang udah pada kemana-mana ya. Biasalah kalau punya anak kecil ya kayak gitu ya Mak Lur, barang-barang pada berserakan kemana-mana. Namanya juga anak-anak ya, bermain, belum bisa rapi lah rumah kita. Nah ini udah rapi Mak Lur, meja makannya dan ruang tengahnya untuk nonton TV juga udah rapi tuh, udah rapi ya. Tuh untuk tempat susu, perlengkapan susu anak juga udah rapi tuh ini. Nah kayak ginilah penampakan rumah Mak Yang, dan itu jam menunjukkan 10:30 tadi ya. Dan ini ke dapur, lanjut dari ruang makan dan ruang nonton TV, ruang keluarga, Mak Yang langsung lanjut ke dapur. Dan di dapur seperti inilah keadaannya, banyak barang-barang yang harus dicuci, dan waktunya Mak Yang mau nyupir alias nyuci piring. Nah juga nyuci dodot ya untuk anak Mak Yang nanti malam. Ini Mak Yang langsung aja mau cuci dulu, nyupir dulu, jangan salfok ya sama kerannya yang diubet-ubet apa itulah ya. Jadi kerannya itu memang sama ibunya Mak Yang itu diubet-ubet pakai kain kayak gitu. Kenapa ya dibungkus-bungkus ya? Iya karena airnya itu apa, kalau nggak disaring gini ada lumutnya gitu loh, kadang-kadang ada lumutnya gitu, jadi memang harus disaring ya. Nah nih beres-beres, kita cuci piring ya. Nah ini nyucinya Mak Yang nggak pakai busa yang kuning itu ya, Mak Yang pakai yang model nggak pakai spons atau busa nyucinya, tapi model yang pakai ini loh, kayak apa itu ya, kayak jaring-jaring gitu ya dia. Dan ini enak banget dipakainya dan nggak kempes gitu. Nah ini lanjut Mak Yang mau nge-review apa ini Mak Yang? Yang review salah satu tisu, yang ini tisunya tuh tisu apa ya, beda banget. Kalau kita kan pakai tisu biasanya kan tisu langsung sekali pakai buang, dan ini tisu serbaguna pengganti lap kain, anti sobek ya. Tisu serbaguna pengganti lap kain, anti sobek, bisa dicuci ulang.
Nah lo gimana, tanpa lipatan lagi ini. Jadi memang modelnya kalau kita tarik langsung satu kotak gitu, satu lembar gitu loh, tanpa lipat ya. Dan ini bisa dicuci ulang, bisa anti sobek dan pengganti lap kain. Penasaran ya? Nih, tidak disarankan untuk makanan dan estetika. Jadi ini memang khusus untuk pengelapan, hal ngelap-ngelap ya. Nih, ini tisunya mereknya Mustika Shafira sepertinya. Nih, modelnya kayak gini ya. Ada kayak apa ya? Ini ya, nih. Kasar-kasar gini ya. Jadi ini bukan yang itu ya, yang gampang robek ini ya, tisunya. Tisunya ini nih. Ada sedikit kasar-kasar gitu. Kalau Mak yang itu sih, ini tisunya nih ya. Ini harganya berapa Mak yang? Tisu ini Mak yang beli tuh lewat online. Ya di online tuh sepertinya ada deh, banyak ya mungkin ya, tisu yang bisa dicuci ulang ya, tisu serbaguna ya, bisa dicuci ulang dan no sobek-sobek ya. Ini Mak yang kemarin disobek sama anaknya Mak, jadi mereknya nggak begitu kelihatannya. Dan ini langsung aja ya Mak yang mau coba ngelap-ngelap dapur Mak yang pakai tisu serbaguna ini ya, tisu yang bisa dicuci ini ya. Nah ini lihatlah kompornya. Dan ini langsung aja ya Mak yang mau praktekin tisu serbaguna ini. Nah ini Mak yang langsung ambil 2 ya, kan ini tisunya itu kalau diambil itu langsung keluar selembar gitu loh, jadi nggak lipetan. Ini langsung, ini kering ya tisunya, langsung Mak lap-lapin di area kompor yang sangat-sangat super kotor banget ya. Nih Mak yang lapin dan wow hasilnya tahu sendirilah ya. Jadi memang ini dapurnya bukan dapur rumahnya Mak yang, tapi dapur rumahnya ibunya Mak yang. Dan seperti ini ya tuh, wow sangat kotor ya Mak Lur ya. Tuh kotor banget ya, tuh pada nempel. Jadi biasanya kalau kalian bersihin kompor, bersihin sekitar area dapur memakai tisu itu kan langsung dibuang ya, sekali pakai buang kan boros. Nah ini Mak Lur bisa pakai tisu ini, dan ini lihat dapurnya udah bersih ya, dapurnya udah kinclong ya, udah lumayan lah maksudnya bukan kinclong ya, udah lumayan rapi, udah Mak yang bersihin ya. Jadi terima kasih buat Mak Lur semua yang udah setia nonton video ini, dan ini pukul 22.46. Sekian dulu dari Mak ya, dah.